Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Butterfly. Sebelum kita mempresentasikan terkait ide bisnis kita, kenalan dulu yuk. Jadi perkenalkan, nama saya Anggreni Sofi Maria Septiana. Saya R.A. Hilda Hadli Nursyati. Saya Lisa Octavia Anggreni. Nah, di Butterfly Team ini kita punya suatu ide bisnis namanya IGFC atau Indonesian Green Fashion Counseling, di mana sebelum kita membahas lebih jauh terkait IGFC ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang terbentuknya IGFC. Jadi di era perkembangan zaman dan inovasi di berbagai bidang termasuk media sosial akhirnya menciptakan kesenjangan di kalangan remaja, dan ini menimbulkan rasa insecure dan tekanan untuk memenuhi standar kecantikan serta mengikuti tren mode. Gaya hidup ini menyebabkan konsumsi berlebih terhadap suatu produk kosmetik dan juga fast fashion, sehingga itu berdampak juga pada lingkungan. Kemudian, Was for Change menjelaskan bahwa sampah plastik industri kecantikan ini mencapai 6,8 juta ton, dan lebih parahnya lagi teman-teman, 70% itu tidak terkelola dengan baik. Selain itu, analisis Business Insider menunjukkan produksi fashion berkontribusi 10% terhadap emisi karbon global. Maka, dengan itu kami mendirikan IGFC ini untuk solusi rasa insecure dan percaya diri remaja dengan tetap memperhatikan lingkungan. Dari penjelasan data yang telah disampaikan oleh Mbak Sofi tadi, kami mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan IGFC. Nah, apa sih itu IGFC? IGFC adalah Indonesian Green Fashion Counseling, merupakan sebuah perusahaan jasa bergerak di bidang fashion, kosmetik, dan hairstyle yang dikemas dalam satu aplikasi dengan menyediakan beberapa layanan, yaitu konseling, penjualan produk, dan penukaran limbah produk secara online. IGFC memberikan layanan konseling di bidang fashion maupun perpaduan gaya make up dan perpaduan warna rambut seseorang. Selain itu, IGFC juga menyediakan layanan penjualan produk yang berfokus pada green product dan layanan penukaran limbah produk atau kemasan sebagai bentuk komitmen perusahaan yang peduli terhadap keamanan produk dan lingkungan. Selain itu, IGFC juga memberikan beragam manfaat. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan konselor untuk menambah pendapatan dengan menawarkan jasanya sesuai keahlian mereka. Yang kedua, ada mendukung perusahaan dan UMKM lokal yang berkomitmen sustainability untuk menjual produk seperti outfit, make up, dan hair color yang berkonsep green product. Yang ketiga yaitu memberikan manfaat bagi komunitas atau perusahaan daur ulang untuk mendapatkan keuntungan dan pasokan limbah produk dari hasil penjualan atau penukaran dari pengguna. Yang keempat yaitu ada pengguna dapat menonjolkan potensi diri mereka dan mengatasi kepercayaan diri serta kekhawatiran remaja tentang fashion. Selain itu, menambah pendapatan melalui pengukuran atau penjualan limbah kemasan. Yang terakhir yaitu ada mengurangi dampak negatif fast fashion dengan pemahaman bijak dalam berbelanja, menjaga keamanan lingkungan melalui penukaran limbah, dan penjualan green product. IGFC bukan hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi IGFC juga berperan dalam mendukung konsep green economy yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan latar belakang IGFC seperti apa, kemudian IGFC ini sebenarnya perusahaan jasanya seperti apa, dan manfaat apa aja sih yang dihasilkan dengan adanya perusahaan IGFC ini. Nah, setelah itu di sini saya akan membahas
dan menjelaskan terkait dengan kerangka yang ada di BMC-nya AGFC. Yang pertama yaitu ada key partners atau kerjasama. Ini adalah kerjasama perusahaan dengan pihak eksternal. Yang pertama yaitu perusahaan dan UMKM dalam negeri bidang fashion, kosmetik, dan juga cat rambut ini sebagai produsen dan penyedia green product. Contohnya seperti brand fashion Suart, Sejauh Mata Memandang, dan lain-lain. Kemudian brand kosmetik seperti Runa, Seconded Beauty, dan lain-lain. Kemudian brand cat rambut, contohnya seperti Salsa, Kaltusia, dan juga Marinda. Kemudian yang kedua yaitu konselor bidang fashion, kosmetik, dan juga cat rambut sebagai penawar jasa konsultan. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas peduli lingkungan sebagai mitra promosi layanan, pengumpulan, dan juga pengolahan limbah kemasan produk. Yang keempat yaitu perusahaan daur ulang sebagai pengelola limbah kemasan produk. Yang kelima yaitu perusahaan ekspedisi sebagai jasa pengiriman untuk distribusi produk. Kemudian yang keenam yaitu perusahaan server sebagai penyedia infrastruktur server. Kemudian selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Yang pertama yaitu tahap persiapan usaha, yang kedua pengembangan aplikasi, yang ketiga pengujian kelayakan aplikasi, yang keempat ada evaluasi, dan selanjutnya ada pelaksanaan usaha dan promosi. Kemudian selanjutnya ada namanya key research atau sumber daya. Jadi yang pertama aplikasi untuk memasarkan produk, yang kedua yaitu desainer aplikasi yang membantu merancang dan mengembangkan aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu pegawai operasional dan pemasaran untuk menjalankan usaha tentunya. Kemudian yang keempat yaitu kantor, laptop, wifi, HP, dan hosting untuk mengoperasikan marketplace. Kemudian yang kelima yaitu perusahaan dan UMKM bidang fashion, kosmetik, dan cat rambut untuk memasuk produk. Yang selanjutnya yaitu ada konselor yang memiliki skill bidang fashion, skin tone, dan juga hairstyle. Yang ketujuh yaitu jasa ekspedisi yang terpercaya dan juga mudah dijangkau. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama yaitu ada pelopor platform Green Fashion Counseling yang menghubungkan produsen dan konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Dua yaitu ada produk terdiri dari fashion, kosmetik, dan cat rambut yang dijual adalah produk ramah lingkungan atau green product. Yang ketiga yaitu ada produk langsung dari perusahaan produsen yang menggunakan bahan alami dan baik untuk kesehatan. Yang keempat, pengguna dapat memperoleh informasi kecocokan fashion, kosmetik, dan gaya rambut saat ini setelah berkonsultasi dengan konselor. Yang kelima yaitu pengguna dapat menukarkan dan menjual limbah produk melalui fitur yang tersedia di platform kami. Yang selanjutnya ada customer relationship atau hubungan konsumen. Yang pertama yaitu email, yang kedua customer service, yang ketiga sosial media, yaitu kita terdiri dari IG, TikTok, dan YouTube. Yang keempat ada voucher diskon untuk pengguna yang sudah memiliki member. Yang selanjutnya ada channel atau saluran. Kami menggunakan yang pertama itu saluran online atau sosial media dan konten dengan prinsip green promotion serta program affiliate marketing. Yang kedua yaitu kita menggunakan program offline, yaitu kita berpartisipasi dalam pameran yang berkaitan dengan sustainability dan program kemitraan dengan komunitas peduli lingkungan. Yang selanjutnya ada customer segment atau segmen konsumen. Yang pertama ada semua jenis kelamin, yaitu terdiri dari remaja usia 12 sampai 21 tahun, dewasa usia 22 sampai 30 tahun, dan masyarakat yang berperilaku ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu cost structure atau struktur biaya. Nah, kita membutuhkan biaya investasi sebesar 36 juta rupiah dengan total biaya variabel dan biaya tetap sebesar 182.400.000 rupiah per tahun, dengan asumsi dalam 1 tahun total 27 transaksi, yaitu 9.000 transaksi konseling, 12.600 transaksi penjualan produk,
dan 5.400 transaksi penukaran limbah. Dan dalam satu transaksi, rata-rata untuk konseling yaitu 150.000 per orang dalam satu hari, penjualan produk 250.000 per orang dalam satu hari, serta penukaran limbah produk yaitu 50.000 per orang dalam satu hari. Kami mengambil label layanan konseling dan penukaran limbah sebesar 10% dan penjualan produk 5% dari setiap transaksi yang ada. Nah, dalam perhitungan kali ini, yaitu ada pengeluaran, di mana biaya tetap ditambah biaya variabel sekitar 182.400.000 per tahun. Yang kedua, yaitu ada pemasukan, di mana penerimaan dikali kapasitas produksi, yaitu sekitar 319.500.000 per tahun. Yang ketiga yaitu ada keuntungan, di mana kita menghitung 319.500 juta dikurangi 182.400.000 dan memiliki hasil 130.100.000 per tahun. Untuk yang berikutnya yaitu ada revenue stream atau sumber pendapatan. Yang pertama kita akan mendapatkan di mana penggunaan jasa konseling akan membayar biaya administrasi sebesar 10% dari harga awal yang ditetapkan penawar jasa. Yang kedua, dari penjualan produk akan membayar biaya administrasi sebesar 5% dari harga awal yang ditetapkan penjualan produk. Yang ketiga, yaitu pengguna yang menukarkan limbah akan dikenakan biaya administrasi sebanyak 10% dari hasil penjualan limbah. Jadi itulah penyampaian ide bisnis dari tim kami. Kami dari tim Butterfly memohon maaf apabila selama penyampaian dalam BMC terdapat kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Kan tipis bareng dulu. Ya udah biarin aja. Lanjut pada ngomong. Jeda sih. Jeda lah. Satu nih dong. Kamu kalau jeda ngomong. Iya, itu udah 3. Oke, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin. Aku Anggreni Sofi Maria Septiana dari program studi manajemen semester 3. Terus, kok pakai aku sih? Gak pakai saya tak? Mbak pakai saya aku. Kenapa namanya saya? Saya. Dah. Jadi Sof, kita kamu semua sih. Enggak, Sof. Tapi kok kamu pucet pakai lip tint dulu sih, Sof? Kita dari Butterfly. Tim Butterfly-nya mana? Butterfly Team. Tim Butterfly aja. Tim Cara ngilangin ini? Ini loh, lembar kedua ini yang tidak berguna tuh. Nih. Aku saya kok. Piye maksudmu? Aku slide guys. Cut. Line troubleshooting handbook. Ya aku minta. Baru lagu-lagu. Ini ngapain mau? Tadi minumku di mana ya, Sof? Di tas sayang. Ais, Minum. asik men. Kita harus serius. Udah ya. Kamu lah ya. 1. Terus sih aku tak ketawa dulu. Aneh. Yalah, aku lihat muka kalian tuh melasi, tau nggak? Ya. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan penjelasan terkait dengan kemudian sejauh mata memandang dan juga lain sebagainya. Itu kalau contohnya di green Brand fashion itu loh. Lain.
cocok. Kok ini pertama? Proposisi, Nduk. Baik, yang selanjutnya yaitu ada value proposition. Ada cost structure, bisa kita lihat. Yang selanjutnya ada cost structure. Tutup sih, panas. Baca. Gimana? Yang ngomong ya, Pak? Sekian penyampaian ide bisnis dari tim kami. Astagfirullah. Dicepetin aja loh. Mbak.